klik partisipan, ya. Setelah klik partisipan, habis itu klik gambar gerigi. Nah, itu pilih rename. Habis rename ganti sesuai namanya ya. Nah, ini di layar Bu, silakan di ini ya, diperhatikan dan silakan di rename. Formatnya itu domisili, spasi, strip, spasi, nama panggilan. Pak Adi kebalik Pak, Jakarta Barat dulu. Strip, spasi, Ade Warnoto. Pak Sugi Sugianto. Bu Fitri Ira Juwita Sari. Bu Fitri Ira. Monggo Bu di rename. Ibu Nita Anissa, silakan Ibu di rename. Christina Sembiring. Fitri Ira Juwita. Ya Bu Ira, monggo Bu Ira. Di rename dulu ya. Biarin. Mengapa yang baru? Yang mana? Ya, terima kasih Bu Sofi. Ya, bisa ya. Dek, Ambil loh. Bukan yang pilih. Neja Ferguson. Silahkan untuk yang sholat dulu silahkan ya. Bapak Godam Rakoso. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bapak untuk di rename. Kenapa Pak? Apa suaranya kurang jelas? Iya, silakan Bapak untuk di rename namanya. Oh iya, nama saya Ignatius Godam Prakoso, biasa disebut dengan Godam Prakoso atau panggil Pak Godam. Bisa, ya. Langsung Silakan di di rename di rename, Pak. Di mananya Pak? nama partisipan. Nama partisipan itu di Tombol partisipan Pak. Tombol Iya. partisipan. Nah, seperti di layar Pak. udah. Klik partisipan, sebelahnya share. Yayak ini yang udah masuk udah ada 73 orang Mas Yayak ya. Siap, siap Teh, siap. Luar biasa nih. Kita mulai jam berapa Mas Yayak? Kenapa Teh? Kita mulai jam berapa Mas? Jam 19.45 Teh. 19.45, masih Barat ya. 8 menit. Ya, siap. Tanya ada dari barat sampai timur, timur sampai barat ya. Dari barat sampai timur, dari timur sampai barat, dari luar negeri pun ada ya teman-teman ya. Jadi kita Benar. 19.45 ya teman-teman ya. Baik. Ya, mulai pengkondisian untuk ini untuk mungkin ini banyak juga teman-teman yang baru Mas ya, Pak Agus. Jadi Baik, Teh. kalau melihat kalau lihat namanya masih sesuai karena mungkin ada yang memang belum tahu nih aturannya di Digital Trainer Academy ini apa sih gitu. Benar nggak sih? Nah, teman-teman yang sudah masuk di Digital Trainer Academy ini kita ada aturan gitu ya yang ini ya lah. Ada aturan yang memang yang harus diterapkan di Digital Trainer Academy ini supaya semuanya teratur gitu ya teman-teman. Nah, makanya dari tadi mungkin teman-teman dengar ini siapa sih yang teriak-teriak, ini namanya tolong di rename, ini namanya tolong di rename. Itu supaya namanya teman. Karena mungkin nggak jarang juga ya teman-teman kalau melihat di acara-acara Zoom lainnya pasti melihat yang namanya itu ada yang namanya Samsung, ada yang namanya Vivo, bener nggak sih? Betul, Nah, betul. di kita lagi berusaha nih pengen
pengen teratur, pengen tertib gitu. Makanya dari tadi teman-teman yang bertugas hari ini ada beberapa orang yang ingin bantu mengingatkan teman-teman untuk apa namanya untuk merename nama teman-teman di Zoom ini gitu ya. Gitu. Jadi cara merename-nya seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa teman-teman kita, kita format namanya ya, domisili spasi strip spasi nama panggilan. Domisili spasi strip itu minus ya, minus Ya, atau betul. strip, kemudian spasi, kemudian nama panggilan. Seperti itu. Caranya kalau dari handphone itu, kalau Klik dari partisipan. handphone, kemudian di sebelah kanan atas tanda panah, permintaan rename. Tolong ya, itu apa suara-suaranya di ini ya, dikontrol ya. Siap, siap, siap. Ya, dibantu ya teman-teman. Gitu. Jadi mungkin ini ya dari tadi kan ini kenapa sih teman-teman kok begitu ribut, begitu ramenya untuk memperbaiki apa namanya? Memperbaiki teman-teman karena kita memang pengen teratur, pengen tertib gitu. Bahkan dari nama pun nanti kalau teman-teman semuanya udah tertib, udah teratur, kita begitu lihat di partisipan namanya udah bagus. Ada depannya semuanya domisili, jadi kita tahu siapa aja yang hadir. Kemudian spasi, kemudian strip, kemudian spasi lagi, kemudian nama panggilan. Begitu kita melihat ke apa namanya? Begitu kita melihat ke partisipan, kita akan melihat itu sangat tertib, sangat teratur gitu. Cantik banget lihatnya, senang lihatnya. Kalau di screenshot itu rapi banget kelihatannya gitu. Teratur ya Teh. Oke, udah jam berapa ini? 7.42, 3 menit lagi menuju pembukaan webinar kita malam ini ya. Nanti teman-teman dibantu oleh co-host, kita akan meng-mute atau meng-unmute teman-teman yang nanti akan dipersilakan bicara, tapi ketika nanti pembicara berbicara, kita akan mem-mute semua speakernya supaya semuanya tertib. Jadi ketika pembicara atau ketika MC berbicara tidak ada suara-suara yang mengganggu jalannya acara gitu ya teman-teman ya. Oke, hari ini yang bertugas siapa Mas Yaya? Sip semuanya. Udah pada siap? 2 menit lagi. Siap, TAF. Iya, Bunda Tari udah siap. Siap, Teh. Siap, Teh. Siap, Teh. Ya? Banyak Teh yang belum siap tuh namanya itu belum ya Pak Arif Riyadi. Ya, sambil belajar ya, sambil berubah ya. Suaranya TAA putus-putus, TAA. Putus-putus. Lancar, Bu, lancar. Lancar. Lancar, Teh. Berarti bukan masalah. Bukan pada Kalimantan Itu masih lancar, ada, Kalimantan masih ada lancar, Vivo-nya itu Kak. TAA Ya, siapa Bu? itu masih ada Vivo 19 itu loh. Masih ada. Belum di-rename. Ya, silakan di rename ya teman-teman ya. Ya. Supaya tertib, supaya cantik kelihatannya. Rame katanya, iya biar hidup acaranya ya. Tapi nanti ketika pembicaranya masuk, kita semua ini ya nyimak ya. Jadi nggak ada, jangan sampai ada suara-suara yang suara-suara seperti backsound seperti itu. Siap deh. Ya. Dan teman juga ya sama ininya masing-masing sama untuk teman unmute sendiri aja. Kira-kira
Rasa perlu mute di mute aja. Siap, Teh. Siap. 1 menit lagi. 106. Kita 94. Persilakan kepada moderator. Saya Ya, Teh. Kurang 1 menit lagi, teman-teman. ini udah 19.45 Mas ya. Iya, 19.45. Kan moderator. Ya. Oke. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yari Kurniawan dari Lumajang yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Teman sehatnya siapa Allah? Teman sehat. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, dan luar biasa sudah ada 114 orang yang hadir pada Zoom malam hari ini. Dan saya sangat bangga karena diberi kesempatan untuk bisa menyapa teman-teman mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri juga, luar biasa ini. Dan tentunya beruntung sekali Bapak Ibu semuanya pada kesempatan malam hari ini bisa belajar, bisa thalabul ilmi dalam acara yakni Zoom webinar tentang digital revolution, yang mana di saat orang lain berkumpul sama keluarga, di saat orang lain juga teman-teman di sini juga meluangkan waktu untuk sama-sama belajar, dan itu luar biasa. Dan untuk pemateri malam hari ini yaitu guru kita, guru saya, dan insya Allah beliau orang yang menurut saya sih sangat-sangat luar biasa lah. Kenapa? Karena beliau dengan telaten, beliau dengan teliti, ini sangat-sangat ini intinya luar biasa lah, dedikasinya, terus membangun biar sadar tentang dunia digital. Dan beliau juga salah satu top affiliate keju telur, terus. Nah, untuk pemateri malam hari ini yakni Coach Helmi Ardian. Untuk waktu tempat kami persilahkan. Oke, suara saya jelas Pak Yayak? Siap, Coach. Jelas, Coach. Jelas, Coach. Mantap. Nah, sebelum mulai teman-teman sekalian, saya ingin tahu dulu teman-teman ini sudah pada siap apa belum ya? Oke, grup Telegram udah dibuka apa belum? Belum ya? Belum, Coach. Oke, teman-teman, supaya saya tahu siapa aja yang sudah masuk ke grup Telegram, ya silahkan teman-teman, supaya suasana makin ceria, makin malam makin semangat. Yuk kita interaksi dulu teman-teman ya. Tinggal interaksinya seperti ini teman-teman. Silahkan tulis di mana, di Telegram, tulis nama panggilan, kemudian domisili, di Telegram ya. Saya siap belajar coach. Nah kayak gini nih. Yuk teman-teman di Telegram belajar bisnis, di grup Telegram belajar bisnis. Ada yang belum masuk? Khawatirnya ada yang belum masuk nih. Ya silakan. Saya siap belajar coach. Siapa aja nih Pak Yayak yang sudah nyimak nih? Banyak ya? Banyak, Coach.
Bu Joplo Woi, dari Hong Kong ini. Hong Kong, ya. Dari Kalimantan Barat, Bu Jen Magdalena. Luar biasa ya, dari mana-mana nih. Dari Bali juga ada, Coach. Sampai dari Papua ada, Coach. Wih, Ada. dari Papua selisih 2 jam ya. Betul, Coach, betul. Karena yang lain nggak ada kotanya nih di interaksinya nih. Mbak Eka dari Bali, yes, mantap. Ya, Mas Salman, Brother Salman dari Bandung. Mas Yudit. Nah, ini yang lain boleh sambil saya pengen tahu nih teman-teman dari mana aja nih. Wih, Pak Rahmat udah standby nih. Pak Iwan. Coach di grupnya. Oke, grup belajar bisnis digital udah pada masuk ya. Oke, yes. Siapa lagi? TAA, Pak Yayat? Ada dari Samarinda, Pak Hendro. Ada dari Solo, Ibu Lamongan. Sawitri. Dari Lamongan. Sragen. Sofi. Makassar. Wih. Purwokerto. Samarinda. Ini Pokoknya Indonesia Raya, dari Indonesia Medan Raya, ada, ya. dari Mataram ada. Oke, yes. Saya rekam aja acara malam ini ya. Kita rekam ya. Siap, Siap, Coach. Coach. Oke, kita sambil siap-siap. Udah berapa orang nih? Udah lebih dari 100 kayaknya ini ya. Lebih, Coach. Lebih, Coach. Udah 136 orang. Mantap, John. Ada dari Malaysia, Coach. Dari mana? Dari Malaysia. Juga ada, Coach. Siap. Keren. Dek, sendaknya, Dek. Oke. Ada suara siapa itu ya? Biasa. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan live. Siapkan catatannya, siapkan camilannya ya, karena kita akan belajar sampai jam berapa kita belajar ya? Sampai malam. Sampai larut malam sepuasnya. Jam 11, Coach. Oh, siap. Oke, dari Klaten juga udah siap nih. Baik, teman-teman, boleh audionya di-mute semua ya, teman-teman, supaya kita akan live saat ini ya. Silakan di-mute suaranya dan kita sekarang live. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, semangat teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, senang sekali pada kesempatan malam hari ini ya saya bisa membersamai teman-teman untuk hadir bersama kami dari Digital Planner Academy ya, untuk sama-sama belajar ya, sharing ilmu yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Tadi barangkali ada yang baru masuk, sekali lagi teman-teman, mari kita awali pertemuan hari ini supaya barokah, supaya lancar, dan dicatat sebagai amal soleh. Sekali lagi mari kita awali pertemuan hari ini bagi yang muslim, kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena masih ada suara yang lain-lain ya, saya mute aja dari sini ya, karena suaranya masih banyak yang bocor dari teman-teman ya, terpaksa saya mute aja semuanya ya, oke, kecuali co-host ya, oke. Baik, teman-teman sekalian ya, hari ini tema yang sangat menarik ya, kenapa? Karena saya akan membahas suatu hal yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya, bagi solusi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencari-cari peluang, mencari-cari ilmu bagaimana supaya kita bisa mampu ya bersaing, kita mampu bertahan ya di era yang sedang saat krisis saat ini ya, dikala kita saat ini sedang mengalami krisis tapi teman-teman masih bisa tetap eksis ya. Jadi meskipun kondisi saat ini sedang krisis tetapi rekening jangan ikutan krisis ya. Rekening harus tetap mana ya? Yo, hostnya biar kita ngobrol-ngobrol. Siap. Aduh, ada selingan tadi, Coach. Ada selingan tadi. Siap. Ya, ada lagi siapa? THAP simak ya, menyimak ya. Siap, Coach. Mana sekarang ya kondisi saat ini, kita udah corona udah berapa lama ya? Udah hampir 10 bulan kali ya. Dari kemarin dari 3 bulan 9 ya. bulan, Coach. 9 bulan ya, Pak Yayak ya. Waktunya lahiran Mas Yayak ya, 9 bulan. Iya, betul, Teh, betul.
Ya. Dan ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan di satu sisi mungkin bagi sebagian besar ini income menurun, omset juga makin turun drastis, tapi bagi sebagian besar orang justru ini malah omset meledak nggak karuan, jualan juga laris manis gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi bukan apa krisisnya, tetapi bagaimana kita menyikapi suasana hari ini gitu ya. Suasana kondisi saat ini kita adalah yang terbaik adalah berikan respon yang terbaik gitu ya teman-teman. Ya. Oke. Nah ini teman-teman tadi sudah dipandu ya oleh para co-host, oleh host bahwa ya kita di Digitalpreneur ini ada aturannya ya. Jadi tadi mungkin kok cerewet banget sih ganti-ganti nama gitu kan ya. Karena biasanya saya ngisi bukan hanya dari 1-2 kota saja, bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri ada. Jadi saya pengen tahu nih teman-teman yang ikut tuh siapa aja ya kan, supaya jangan sampai isinya tadi kata THAP ada Samsung, ada Vivo gitu kan, supaya ya pas interaksi nanti bisa lebih seru ya. Nah biasanya teman-teman saya on off-kannya secara manual oleh teman-teman, cuman tadi kayaknya suaranya masih banyak lalu lalang di mana-mana, terpaksa sama admin sama saya di-mute-kan semuanya ya. Tapi kalau sebetulnya lebih enak kalau on off itu udah otomatis masing-masing. Kadang kita suka lupa suara di belakangnya banyak yang bunyi-bunyi gitu ya. Betul, Coach. Lagian juga ada banyak yang baru, Coach. Banyak yang baru ya, yes. Banyak yang baru. Selamat datang bagi yang baru ya. Jadi ini beda banget kelas di Digitalpreneur ini adalah kelas yang insya Allah tertib. Ya, dari mulai penamaan aja kita rapihkan, ya kan, dari mulai nanti mekanisme diskusinya dan lain-lain, insya Allah banyak ilmu yang bisa didapat oleh teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sedang kondusif di rumahnya, boleh dinyalakan videonya. Tapi kalau memang sedang tidak kondusif, nggak dinyalakan juga nggak apa-apa ya. Yang penting bisa menyimak ya. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut, saya pengen tahu dulu di chat Zoom apakah suara saya jelas, teman-teman. Nah, saya pengen tahu. Jelas kok. Nah, kayak gitu. Silahkan teman-teman. Suara saya jelas? Ya, silakan teman-teman di Zoom, di chat Zoom ya, Coach ya. Chat Zoom. Saya sekarang chat Zoom. Tadi di Telegram, sekarang di chat Zoom. Ini untuk latihan sigap ya. Fokus teman-teman, fokus. Oke, di chat. Jelas Coach, jelas. Tuh komennya jelas semua Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar berarti di rumah saya soalnya lagi hujan nih. Oh, iya Coach, alhamdulillah semua jelas. Lumajang hujan. Hongkong hujan nggak Hongkong? Di Bandung, panas. di Mojokerto semuanya jelas, Coach. Di Malang jelas. Wih, ya biasa teman-teman. Bengkulu juga. Oke, Solo, Hongkong jelas, semua Cirebon jelas banget katanya gitu, Coach. Suara THAP juga kencangnya luar biasa ini. Kencang banget ya. Aku saking semangat. Wah, Malaysia hujan badai, Coach. Siap. Oke, luar biasa ya. Udah pada siap semua ya? Baik. Siap. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Tema hari ini adalah saatnya online-kan bisnismu ya. Ya, sekali lagi teman-teman dengan kondisi kemajuan zaman saat ini bahwa ya saya ingat kata-katanya Bill Gates ya, jika saat ini bisnismu tidak di-online-kan, maka siap-siaplah punah ya, siap-siaplah terdisruption atau tergerus ya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya tidak tahu apakah 165 orang yang hadir malam ini apakah sudah punya bisnis apa belum ya kan? Atau bisnisnya sudah di-online-kan apa belum, tetapi ya kita harus mengantisipasi bahwa dengan kemajuan zaman saat ini tidak cukup mengandalkan bisnis secara offline. Ya, kita harus mulai dari saat ini paling tidak belajar dulu ya, bagi yang belum punya bisnis, bagi yang sudah punya bisnis gitu kan, pelan-pelan kita belajar bagaimana kita memahami tentang tren bisnis digital yang saat ini sedang booming luar biasa gitu ya teman-teman. Nah mungkin karena tadi ada beberapa yang belum kenal sama saya, ini adalah sesi perkenalan singkat ya. Nama saya Helmi Ardian, biasa dipanggil Coach Helmi ya. Saat ini saya diamanahi sebagai Syariah Business Coach, membantu para pelaku usaha, pebisnis pemula agar mereka bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Boleh nggak Coach kalau non-muslim ikut belajar? Boleh banget, karena dalam muamalah kita boleh berinteraksi dengan siapapun, sharing ilmu dan sharing kebermanfaatan gitu ya.
Yang berikutnya teman-teman, saya sebagai Ketua Koperasi Indonesia Tanpa Riba, ya inilah bagian dari bawah saya, bagaimana saya membuat lembaga keuangan yang insya Allah menjadi solusi di saat ini di mana orang banyak yang terjerumus ke dalam riba. Mudah-mudahan dengan hadirnya koperasi kami, ya insya Allah di tahun 2021, insya Allah ini segera menasional ya, karena saat ini kita masih di Bandung ya. Gitu, nih THA ini apa namanya sebagai manajernya nih THA. Sekarang kita udah lama nggak ngumpul-ngumpul di kantor ya. Iya, udah seumur corona hadir di Indonesia loh, Coach. Iya ya, biasanya kita tiap pekan ngumpul, ngobrol-ngobrol. Iya, kadang kita seminggu 2 kali. Ya nggak apa-apa, jadinya malah kita lebih banyak di online sekarang ya. Iya, hikmahnya jadi ketemu sama Hong Kong, ketemu sama Malaysia, biasanya ketemu sama Bandung lagi, gitu kan. Bandung dan sekitarnya. Yes. Jangkauannya lebih luas di online ya, Coach ya. Ya, betul banget ya. Dan berikutnya teman-teman, saya juga nulis buku ya, baru 1 buku yang saya tulis, judulnya Menembus Batas ya. Bagaimana kita hijrah supaya kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih unggul ya, pribadi yang tadi mampu berdiri di kaki sendiri ya, mampu membangun bisnisnya, menciptakan kehidupan yang tadi ya, yang penuh dengan keberkahan gitu ya. Kemudian ya, saya juga dipercaya saat ini sebagai pendiri dari Digitalpreneur Academy, dan Digital Army ini adalah pasukan yang saya bangun nih, Pak Yaya, THA, Pak Agus, dan teman-teman yang lainnya banyak yang sudah menjadi pasukan digital saya ya. Ini belum kita buka lagi untuk umum. Ada 60 orang ya, Coach? Berapa sekarang? 60 ya? 62, Coach. 62 orang. 62 kan sama Kak Celmi. Mantap. 61 lagi. Dan satu lagi nih, yang lagi rame sekarang adalah saya membuat satu platform aplikasi yang ini insya Allah jadi solusi bagi teman-teman yang pengen dapat cring-cring, bukan hanya tiap bulan, tapi tiap pekan ya. Namanya Accent Profit ya, mesin untuk mencetak uang dari produk-produk digital ya. Ini alhamdulillah. Ya, makanya cerah gini, Coach, karena baru dapat transferan, Coach. THA baru dapat transferan. Iya dong. Masya Allah, luar biasa ya. Selamat buat teman-teman yang hari ini dapat transferan ya. Ternyata berbisnis di online itu kalau sudah tahu caranya mudah, sulit itu kalau nggak tahu caranya ya. Betul, Coach. Dan beberapa bulan terakhir saya aktivitas lebih banyak sebagai affiliate marketer juga ya. Saya memasarkan produk-produk digital, dan alhamdulillah beberapa kontes saya sebagai juara nasional ya. Rata-rata lumayan lah teman-teman. Beberapa kontes yang premium, yang eksklusif bisa dapat income rata-rata di atas 30 juta ya. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya saya, tapi teman-teman nanti merasakan bahwa ternyata lewat online penghasilannya menggiurkan gitu kan ya, dan ini luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti dapat pencerahan gitu kan. Oke, dan ini teman-teman doa dan harapan saya ya teman-teman. Kenapa kita berkumpul di malam hari ini ya, kita akan belajar bersama sampai malam. Harapan saya yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisnisnya meningkat ya. Coach, saya belum punya bisnis, berarti bagaimana Anda punya bisnis ya kan. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman income-nya melesat, dan yang ketiga dengan Allah makin dekat. Ya, jadi harapannya ini teman-teman ya. Harapan dari saya dari Digitalpreneur Academy bukan sekedar bicara tentang bisnis online, internet marketing, digital marketing, tapi sekali lagi ya, bahwa kita melakukan aktivitas tentunya adalah sebagai bekal buat kita di akhirat ya. Bisnisnya makin kenceng, sedekahnya juga makin subur. Wah, asik banget ya. Tabungan buat amin. Yes. Oke, teman-teman sekalian ya, ini tolong dibacain Pak Yayak. Ini motivasi bagi kita semua supaya niatnya makin lurus, makin luas Pak Yayak. Boleh dibacain Pak Yayak? Siap, Coach. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yes, teman-teman ya. Ini adalah motivasi dari kami semua ya, terutama dari tim Digitalpreneur Academy, bahwa berkumpulnya di sini adalah kita semua sedang mencari ridho Allah, dan harapan terbesar kami adalah semoga dengan berkumpulnya melalui pembelajaran online ini, Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan? Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini saya akan membuka dengan satu paradigma ya, satu pola pikir yang harus teman-teman mulai sadari bahwa dunia ini sudah berubah ya. Zaman sudah berubah, maka ketika dunia berubah
ya, termasuk cara kita berperilaku, cara kita memperoleh penghasilan, itu semuanya sudah berubah, teman-teman ya. Jadi ini adalah tidak bisa kita hindari, teman-teman, bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Perubahan itu adalah kepastian ya. Jadi yang pasti dalam kehidupan ini adalah perubahan. Maka jika kita tidak siap berubah, ya, siapkan diri untuk punah, teman-teman ya. Jadi supaya saya tahu bahwa teman-teman yang hadir di sini ada 180 orang ya. Saya pengen teman-teman interaksi, sekarang interaksinya di mana? Di Telegram, biar grup Telegramnya heboh, mengguncang 3.000 peserta yang ada di Telegram ya. Silahkan tulis, saya siap berubah coach. Nah, kayak gitu teman-teman. Di Telegram ya, di Telegram. Ayo, silahkan. Saya berikan waktu Di 1 grup menit. Telegram ya teman-teman. Nah, di Telegram. Di grup Telegram. Saya siap. Saya siap berubah Berubah coach. coach. Saya siap berubah coach. Oke. Yuk teman-teman. Isi Oh, di grup dahsyat, Telegram. Coach. Ada yang belum masuk grup Telegram nggak? Kalau ada yang belum masuk grup Telegram, coba masuk ke member areanya. Waktu daftar ke sini kan ada ini ya, ngisi apa? Ngisi link gitu ya. Masuk ke member areanya, itu nanti ada akses untuk masuk ke grup dan ke channel. Dibuka aja apa namanya member areanya, begitu dibuka member areanya langsung kok itu kelihatan. Gitu. Di Yes. Telegram itu isinya 2.956 member dan banyak ilmu di sana. Gitu. Jadi yang belum Betul, masuk Kak. silakan masuk dulu. Gitu, Ya. Coach. Sudah banyak nih yang masuk, Coach. Baik. Banyak. Atau ada ini ya, saya share juga barangkali chatnya apa namanya, linknya saya share juga lagi. Link grupnya ya, Coach. Grupnya ya. Oke, siap. Oke, bentar. Oke, bagi yang belum saya sudah share di Telegram ya. Muncul nggak ya? Share di Zoom, Sorry, di chat Zoom ya. Ya, Zoom. udah muncul, Coach. Udah. Muncul ya. Oke. Silakan langsung klik aja linknya ya, teman-teman ya. Oke, yes. Makin malam makin mantap. Oke, yes. Apa coach yang mau dibahas nih coach? Bagaimana supaya saya segera bisa online? Nah, gini teman-teman. Ya, ada 5 hal ya yang teman-teman harus persiapkan ketika ingin mulai terjun ke dunia online ya. Saya pakai pakai notepad ya. Notepad. Oke, notepad saya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Coach. Oke, Siap, kelihatan ya? sudah. Tapi kecil ya, Coach ya. Jadi muncul di depan ini, di depan. Nah, ini Udah bagus? Udah. Sudah. Oke. Oke, soalnya ini saya pakainya hanya layar, jadi saya nggak bisa lihat layar sendiri ya. Oke, baik teman-teman, ada 5 hal yang harus disiapkan ketika ya teman-teman ingin terjun berbisnis di era digital ini ya. Oke. Atau bagaimana teman-teman bisa go online. Wih. Gimana coach? Apa yang pertama kali yang harus kita kondisikan, kita siapkan ya ketika teman-teman mulai terjun. Nah, kebanyakan orang ya THA ketika mau terjun, yang di benak orang adalah cari produknya. Ya. Betul nggak? Cari modalnya, Coach. Oh, cari modal dulu. Begitu ya. Cari modal dulu atau cari produk dulu dan sebagainya ya. Oke, teman-teman. Iya. Yang harus disiapkan, yang pertama kali adalah justru faktor non teknis. Apa itu coach? Mindsetnya teman-teman. Ya. Jadi yang harus teman-teman siapkan saat ini adalah mulai saat ini belajarlah men-setting pikiran kita tentang bagaimana berbisnis online ini. Ya, mindsetnya seperti apa? Ya, contoh misalkan gitu kan. Ada namanya nih teman-teman, siapa yang pernah ngerasain gini nih, kata-kata seperti ini nih. Saya orangnya gaptek. Ada nggak teman-teman? Ya, tolong di chat Zoom-nya. Teman-teman, siapa yang merasa bahwa saya merasa gaptek?
Nah, ada nggak teman-teman nih ya? Ini namanya bahasa kerennya namanya limited belief system atau apa ya? Dari Lombok katanya Ibu Meli, saya gaptek coach. Oh, oke, ada juga tuh kan, bener kan? Keyakinan yang menghambat diri. Betul, ya. Jadi kebanyakan orang udah pengen langsung gimana ngiklan di Google, gimana ngiklan di Facebook. No. Udah pengen yang berbayar-bayar aja gitu ya. Itu dia. Makanya mikirnya Udah pengen modal. langsung jualan apa segala macam. Nanti dulu teman-teman ya. Nomor 1 adalah benahi dulu di sisi mindset. Nah, kita cek. Kadang-kadang gaptek, katanya ada yang bilang kadang-kadang gaptek. Kalau kadang-kadang gaptek itu yang kayak gimana ya coach ya? Ya, mungkin pas lagi ngerti ya ngerti, lagi nggak ngerti nggak ngerti. Siap. Oke, ada lagi teman-teman. Saya nggak bisa jualan. Ada nggak yang kayak gini? Ayo. Ada. Nih, ini. Saya juga awalnya gitu coach. Nah, awalnya THA juga kan Iya. sekian puluh tahun bekerja gitu ya. Iya, namanya awalnya karyawan kan nggak mikirin jualan coach. Nggak mikir jualan, tahunnya ya datang ke kantor, mengerjakan tugas, nggak berpikir bahkan bisa jualan gitu ya. Benar banget. Oke, ada nggak di sini? Saya nggak bisa jualan, ya kan gitu. Oke, ada lagi nggak nih keyakinan yang menghambat nih? Misalkan apa? Saya nggak bisa bisnis karena saya nggak punya modal. Oke, ada lagi nih teman-teman. Nggak bakat bisnis. Saya nggak bakat bisnis. Saya nggak bakat berbisnis. Oke. Nggak percaya diri, coach. Saya minder ya Pak Yayak ya. Ya, ini. Saya minder, saya malu karena saya terlalu tua. Ada nggak yang kayak gitu ya? Ada pasti. Saya terlalu tua untuk mendalami hal-hal baru, ya kan? Ibu Rahel dari mana bilangnya saya minder dan malu, katanya dari Bekasi. Oke. Tuh kan bener kan? Gengsi katanya. Teman-teman yang ada di sini jangan merasa sendirian kayaknya saya orang tergaptek di dunia. Nggak gitu. Bahkan bisa jadi 90% lebih orang pertama kali terjun mungkin mengalami hal-hal yang sama kan? Iya, Coach. Ya kan? Saya gaptek, nggak bisa jualan, nggak punya modal. Atau gini, saya gengsi. Ada nggak yang ngerasa gengsi? Ada, pasti ada, Coach. Ya gengsi masa sih? Saya jualan, saya kan pejabat nih, ngapain saya jualan di online? Malu-maluin aja misalkan seperti itu ya. Iya benar. Takutnya dilihat disangka kayak orang butuh nih jualan-jualan online gitu kan. Oh iya. Atau gini TH ada ini ya, disebutnya itu apa ya? Disebutnya tuh false belief false belief tuh ya. Jadi contoh gini. Jualan itu, nah ini kebanyakan orang-orang yang dikhawatirkan ya. Jualan itu takut merugikan orang lain. Kenapa? Karena bikin duit orang keluar kan gitu ya. Takut merugikan orang lain. Jualan itu. Ada yang berpikir kayak gitu ya, Coach ya? Masih ada Teh. Oh iya. Apalagi kalau produknya yang harga-harga tinggi kan, aduh takutnya kalau dia ngeluarin uang jadi kasihan gitu ya. Kasihan kan jualan itu kasihan sama si pembeli ya kan, nanti dia jadi gimana kan gitu ya. Ini contoh-contoh ya hal-hal yang. Saya nggak pintar ngomong katanya gitu, ada dari Hongkong barusan ibu siapa bilang. Saya nggak pinter ngomong katanya. Jualan itu buat yang pinter ngomong. Nah, loh. Oke. Nah ini teman-teman. Nah, maka ini adalah ibaratnya sisi lain, ibarat koin ini sisi belakang. Justru teman-teman ya ada sisi yang teman-teman harus merubah cara berpikirnya ya, ubah cara berpikirnya. Ini disebutnya adalah sistem keyakinan yang memberdayakan. Bahasa Inggrisnya adalah empowering belief. Ya, dirubah nih kata-katanya teman-teman. Ya, salah satu. Saya belum bisa meyakinkan orang katanya. Belum bisa meyakinkan orang. Yes, oke. Yes, itu pertanyaan kebanyakan seperti itu ya. Maka dibenerin dulu. Sebelum ke orang lain berarti kemana? Ke diri sendiri dulu kan? Ke diri sendiri ya. Ini teman-teman. Yang pertama, mindset ini harus dibangun, ditanemin ke pikiran kita. Jualan itu adalah menolong orang lain dan
kita dibayar. Nah, gitu teman-teman, ya. Oke, ini adalah sistem keyakinan baru. Oh, jualan itu adalah menolong orang lain dan kitanya dibayar, ya. Artinya apa? Semakin banyak berjualan, maka semakin banyak orang yang tertolong. Berarti bukan cuma untung di dunia ya, Coach ya? Itu dia namanya, ini kan kebaikan kan? Ya kan? Iya. Jadi ini adalah sedang melakukan kebaikan, teman-teman ya. Jadi jualan itu sekali lagi adalah nolong orang lain. Ada yang nanya, kok nolong pamrih? Itu dia teman-teman, ya kan? Karena mereka terbantukan dan mereka mendapatkan manfaat dari produk kita, maka mereka melakukan kompensasinya dengan pembayaran. Ya, kayak gitu. Semakin banyak berjualan, semakin banyak orang yang tertolong. Ya, nanti akan saya bahas lebih detail lagi jualan itu seperti apa. Ya. Yang berikutnya adalah teman-teman, jualan itu halal, teman-teman. Jadi apa yang perlu teman-teman takutin? Bukan mau merugikan orang lain, bukan mau membuat orang lain jadi susah. No, teman-teman. Jualan itu halal, riba itu haram. Kan gitu, teman-teman. Ya, bagi yang bagi yang muslim bisa dilihat di Quran surat kedua ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi teman-teman harusnya nyambung ke yang ketiga ya, bahwa jualan itu adalah profesi yang mulia, teman-teman. Kenapa? Karena kita berbagi kebaikan, teman-teman. Ya, jadi ini dulu ketika teman-teman mau mengonlinekan bisnisnya, mau mulai atau barangkali baru mau turun ke dalam dunia bisnis, maka yang disetting lebih awal adalah pikirannya dulu, gitu teman-teman. Ya, oke, jualan itu mindset dulu ya, Coach ya. Kenapa Teh? Mindsetnya ya, Coach. Mindset itu mutlak. Fundamental itu apa ya? Mendasar. Itu akan mempengaruhi perjalanan ke depannya gitu ya, Coach ya. Nah, karena kalau ininya nggak lurus, maka nanti di tengah perjalanan akan terjadi hambatan-hambatan mental, TAA. Misalkan gitu ya, Coach. Mindsetnya, gini contoh tadi. Ada yang bilang gaptek tadi? Banyak. Okay. Ada. Kata-katanya gini teman-teman, tanamkan ke pikiran kita. Tidak ada kata gaptek, nggak ada. Yang ada adalah orang kurang tekun dalam belajar. Berarti kalau kita pengen tidak gaptek, harus tekun belajar nggak? Betul. Ya kan? Itu teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya gaptek tuh nggak ada. Bahkan buat saya pribadi kadang-kadang itu adalah pembenaran terhadap kondisi diri yang tidak siap terhadap perubahan. Nah, jadi gitu teman-teman. Langsung itu bilang. Butuh kesabaran aja mungkin ya, Coach ya. Iya, justru ini adalah tinggal teman-teman sabar, telaten. Ya kalau bahasa saya sih, ya segala sesuatu ada ilmunya kan. Segala sesuatu ada caranya. Ada yang bisa belajar cepat, ada yang bisa belajarnya butuh waktu. Tapi pasti bisa, asal kita sabar dan nggak pernah menyerah gitu ya. Iya, benar. Tadi, saya nggak bisa jualan, atau ini nggak punya bakat, ada yang kayak gitu ya? Iya, kayak nyanyi aja gitu, Coach. Mungkin perlu bakat kalau jualan itu ya. Bukan saya tidak bisa jualan, tetapi saya perlu terus belajar untuk mampu berjualan. Ya, bukan saya tidak bisa jualan, tetapi saya perlu terus belajar untuk mampu berjualan dan memberikan solusi terhadap masalah orang lain. Ya, masalah orang lain. Ya. Apalagi bakat tadi ya, bukan saya. Ini teman-teman, saya kata-kata seperti ini adalah sedang menterapi diri kita, menterapi mental kita supaya kitanya siap, teman-teman, ya. Terutama bagi teman-teman yang baru ya, bagi teman-teman yang sering ikut kelas saya mungkin pas bagian ini pernah ikut atau belum pernah ikut, minimal untuk ngecas lagi ya. Oke ya. Bukan saya tidak berbakat. Ya, tetapi saya
perlu giat untuk terus berlatih. Jelas sampai sini? Jelas, Coach. Nah, ini dahsyat nih teman-teman. Jadi kalau saya roadshow ke kota-kota tahun lalu, saya roadshow ke 30 kota lebih ya, Teh Ap ya. Tuh Coach, dalam dan luar negeri ya Coach ya, sampai ke Hong Kong ya. Iya. Makanya sekarang orang-orang Hong Kong pada ada di sini Coach. Makanya teman-teman kalau ini bisa dipahami, ini adalah modal awal teman-teman untuk bisa berbisnis online ya, bisa mengonlinekan bisnisnya. Bangun dulu dari mana? Kesiapan mindsetnya, kesiapan mentalnya, gitu kan? Oke, dapat pencerahan ya. Jadi kalau teman-teman ketika menemukan kendala nih, wah teman-teman udah pada tahu ya. Ketika teman-teman menemukan kendala, lagi susah, lagi bingung, gitu kan, lagi mentok, ya apa yang dilakukan? Kata-katanya sederhana, cukup 2 kata. Kalau teman-teman menemukan kendala, tantangan, masalah, 2 katanya adalah wow, keren. Nah, gitu teman-teman. Wow, keren. Nah, kan gitu ya. Keren. Kenapa? Untuk men-setting pikiran kita supaya ibaratnya otak tuh gini, teman-teman. Ini kata-kata yang bagus dari mentor saya nih. Kata-katanya begini. Otak kita itu seperti parasut. Ya. Parasut ini akan berfungsi ketika sudah dibuka. Betul nggak? Betul. Ya kan? Makanya open your mind, open your heart, buka hati, buka pikiran untuk antusias, semangat untuk apa? Mau belajar lebih keras lagi, ya. Jadi kayak gitu. Wow, keren. Subhanallah, ini luar biasa nih. Saya harus giat belajar gitu. Karena nanti di tengah perjalanan kadang-kadang karena hal sepele ya, Pak Yayak, ya, kita udah ngalamin sebetulnya semua sudah dijelaskan. Tapi karena memang kurang teliti, kurang sigap, sehingga apa yang ditugaskan punya kesulitan. Maka ketika itu terjadi, teman-teman. Kenapa, Pak ya? Kurang fokus juga, Coach. Kurang fokus gitu kan. Maka kapanpun teman-teman mengalami kesulitan karena ini adalah hal baru, kata kuncinya apa tadi? Wow, keren, kayak gitu nih. Ini orang-orang yang di magnet rezeki, ya kan? Orang-orang yang belajar tentang teknologi pikiran, maka mereka selalu mengatakan kata-kata positif, ya. Nah, kebanyakan apa nih? Kebanyakan yang terjadi apa? Ngeluh, betul nggak? Betul, Coach. Ya, kayaknya saya nggak bisa deh. Wah, kayaknya saya nggak bakat. Akhirnya apa? Yang tadinya ibaratnya bunganya mau kuncup berbuah, gara-gara teman-teman mengeluh, langsung nutup lagi. Layu sebelum berkembang gitu ya, Coach. Kayak lagu dangdut ya. Kayak apa Coach? Lagu zaman baheula. Iya, layu sebelum berkembang. Nah, itu ya. Kalau ada orang Bandung nggak di sini? Siapa orang Bandung ya? Saya, sebenarnya saya sih. Orang Bandung itu ada pepatahnya, THA. Ini pasti pada paham ini nih. Kumeok, meme, dibacok. Artinya tetap semangat. Tetap semangat. Kumeok itu kalah sebelum bertempur. Jadi ibaratnya ada ayam 2 nih. Ayam lagi bertempur, baru ngelihat ayam lawan, belum ngapa-ngapain, udah langsung KO gitu ya. Udah geder, Coach, sudah geder. Udah geder duluan ya. FSMR, Coach, benar-benar. Nah, siapa nih orang Garut nih? Orang Garut pasti tahu istilah itu. Barusan kata orang Jakarta, FSMR katanya gitu kan. Makin bingung lagi ya orang Lumajang. Iya. Nah, ya betul ya. Ini kadang-kadang gini, aduh coach, saya mentok, aduh coach, saya nggak bisa. Nah, saya banyak menemukan orang yang seperti itu, ya. Jadi ketika teman-teman ya memahami tentang mindset yang benar, maka kita harus positif. Ya, jadi membangun bisnis online itu dimulai dari mindset. Maaf mau tanya, ini yang akan dibahas apa aja? Oke, kayaknya baru nyimak ya. Mesti lihat lagi tuh flyernya kan. Ya nggak apa-apa, dimaklumi saja ya. Jadi teman-teman ya sekali lagi ini adalah langkah pertama ketika teman-teman mau mengonlinekan bisnisnya. Ya, mau mengonlinekan bisnisnya, maka siapkan apa dulu tadi nomor 1-nya?
Siapkan dulu apa? Nih, Siapkan 5 langkah mindset-nya. yang harus disiapkan. Siapkan adalah mindset-nya. Mindset. Oh, mana nih mindset-nya? 5 hal supaya teman-teman bisa go online. Nomor 1 adalah mindset. Ya, oke. Paham sampai sini teman-teman? Paham. Oke, yes. Oke, yang kedua teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa mengonlinekan bisnisnya, ya kan? Kalau mentalnya sudah oke, mentalnya sudah benar, mindsetnya sudah oke, baru ke technical, ya ke hal-hal teknis. Apa yang harus disiapkan nomor 2? Nomor 2 yang harus disiapkan adalah bukan produk, teman-teman. Yang disiapkan adalah marketnya. Nah, ini nih. Market itu apa? Pasarnya, kan? Jadi teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin terjun ke dunia online, maka nomor keduanya adalah teman-teman harus melakukan analisa market, ya, atau apa ya, riset atau analisa, ya. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Apa sih yang kira-kira sedang dicari, teman-teman, ya? Maka ada beberapa cara melakukan riset ini, teman-teman, ya. Ini saya secara global dulu, ya. Yang paling lazim, teman-teman, riset yang paling enak adalah kompetitor. Nih. Jadi teman-teman cari produk, ya. Sorry, kalau teman-teman sudah punya bisnisnya, ya. Kalau sudah punya bisnisnya, ketika mau di-online-kan, mulai sekarang cari-cari tahu, ya. Kira-kira kompetitor nih lagi rame seperti apa atau yang lagi hit seperti apa gitu kan, apalagi kalau belum punya produk, teman-teman, ya. Mulai sekarang tanya sana tanya sini, kira-kira yang lagi rame apa sih, kan gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa melakukan namanya dengan cara benchmark. Benchmark itu apa ya? Dengan cara kita meniru atau memodel, istilah di dunia apa namanya, neuro-linguistic programming itu adalah memodel, nyontek gitu kan, membenchmark usaha-usaha yang sudah jalan. Nah, kira-kira mereka seperti apa, ya kan? Ya, gitu, Tapi bukan plagiat ya, Coach? Kenapa? Bukan memplagiat gitu, bukannya? Kalau plagiat kan produk sudah ada, kita dibikin produk yang sama terus ngaku Main kita. Iya, kan gitu. Benchmark itu artinya apa, Teh? Meniru, memodel kira-kira, oh ini yang lame itu adalah jualan keripik pedas misalkan. Ya, keripik pedas tuh yang itu seperti apa? Oh, yang begini, yang begitu dan sebagainya. Jadi teman-teman mulai kira-kira, kalau istilah saya itu adalah rumus membangun bisnis itu berani optimis meniru bisnisnya orang lain. Ya. Atau teman-teman bisa melakukan riset dari mana? Riset dari customer. Maksudnya gimana? Tanya ke customer kita, kira-kira produk apa sih yang dibutuhkan? Ya kan? Apa sih yang kira-kira Anda saat ini butuhkan sehingga saya bisa menyiapkan produknya, ya kan? Dan yang terakhir, ini yang paling powerful. Riset mana? Riset dari internet, ya kan? Ada toolsnya ya, bisa pakai Google Keyword, ya, Google Keyword Planner, boleh teman-teman ya. Ini di sesi khusus lah, ini detail soalnya ya. Berikutnya bisa pakai Google Trend. Jadi kita tahu apa sih yang sedang rame, yang sedang hit saat ini. Maka ada kata-kata bagus dari pakar ekonomi namanya Seth Godin, ya. Jangan cari market untuk produkmu, ya, tetapi apa Pak Yayat? Cari produk untuk market. Nah, untuk marketmu. Nah, ini teman-teman, ya, ini supaya teman-teman dapat ilmu dulu ya, dapat pengetahuan dulu, jangan sampai asal jalan, asal nge-online-in, oh pokoknya kok jualan, pasang di WA, pasang di marketplace, sudah saya jualan, nggak kayak gitu teman-teman ya. Jangan cari market untuk produkmu, tapi cari produk untuk marketmu. Berarti kita harus menganalisa ya, dari mana kriteria produk yang apa? Kriteria market yang mau kita bidik. Satu misalkan ya. Contohnya apa nih? Misal yang paling gampang, usia kan? Yes. Ya kan? Usianya berapa? Sehingga teman-teman tahu, oh, kalau untuk kategori saat ini nih saya mau lewat Instagram, kayaknya Instagram usianya rata-rata usia muda deh. Tentuin nih teman-teman, ya kira-kira usianya berapa nih market yang teman-teman mau bidik, ya kan?
Berikutnya apa? Jenis kelamin boleh. Ya kan? Oke, jenis kelamin. Apalagi ya? Demografi. Demografi. Gimana nulisnya? Gini ya. Ya, demografi. Atau lokasi. Misalkan, oh ini adalah masarinnya mau Indonesia, mau internasional, atau mau skup hanya wilayah-wilayah yang bisa dijangkau hanya lewat kurir misalkan gitu ya. Tidak bisa dikirim lewat, bukan kurir, apa namanya, kayak Gosen, GoFood gitu apa namanya ya? Ekspedisi. Kalau ekspedisi keluar nih, kalau yang lokal aja Pak, yang ini kan? Gitu kan? COD. Kayak gitu, bisa COD-an ya kan? Atau memang ini bisa, contoh barang-barang yang makanan yang expire-nya terlalu cepat, maka ini paling hanyalah COD-an atau ruang lingkup yang dekat gitu kan. Apalagi nih teman-teman kalau bicara tentang market, ada lagi apa lagi kira-kira Pak? Ya. Pekerjaan itu Coach. Pekerjaan, hobi, ya kan? Hobi dulu nih teman-teman, ya. Oke, apalagi nih teman-teman. Ini kalau mau teman-teman menggunakan tools di internet, bisa kita bidik dengan tokoh favoritnya siapa, ya kan? Oke, terus buku yang dia baca. Nah, ini bisa menjadi patokan awal ketika teman-teman tadi ya ingin menentukan marketnya yang seperti apa dulu. Baru nih yang cocok dengan market ini apa. Nah, baru yang ketiga ya. Yang ketiga adalah produknya. Gitu teman-teman. Ya, jadi produk itu nomor 3 teman-teman. Kalau mau meng-online-kan, Coach, saya kan udah ada bisnisnya. Ayo kita kupas ya, seperti apa kondisi bisnis teman-teman sekalian ya. Nah, produknya ini harus memenuhi kaidah product market fit. Nah, ini teman-teman. Ya, produk yang cocok dengan market. Maka tips dari saya adalah 3, teman-teman. Tips dari saya 3. Tips dari saya 3 adalah yang pertama, ya, carilah, atau kalau teman-teman mau produksi boleh gitu ya, buatlah produk yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Oke. Berarti kalau produk kebutuhan dicari nggak? Dicari banget. Wah, ini saya butuh nih. Wah, nyari di mana? Nyari di marketplace biasanya kan. Kalau untuk produk kebutuhan kebanyakannya di marketplace yang menggunakan kata kunci biasanya seperti itu ya. Oke, atau yang kedua teman-teman, carilah atau buatlah, ini kalau teman-teman mau, cuman kalau saya menyarankan teman-teman tidak dulu di sektor produksi. Kenapa? Karena kalau di sektor produksi terlalu beresiko ya, karena saat ini semua udah dimudahin kok, daripada kita repot-repot cari karyawan, cari bahan baku, ya kan, ide-idenya juga nggak mudah, mendingan tadi produknya orang lain, ya kita ajak kerjasama, kemudian kita memasarkan ya. Carilah produk yang bisa memenuhi keinginan orang lain. Oke, keinginan orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, silahkan ini kalau teman-teman memahami ini saja, teman-teman nggak akan sembarangan. Jangan bilang bagusnya karena sendiri, tapi market yang bilang bagus ya. Market yang dia mencari-cari kita. Maka kalau itu sudah teman-teman kuasai, pahami, maka jualannya pasti laris manis ya. Jadi yang ketiga adalah carilah atau buatlah produk yang bisa menyelesaikan masalah orang lain. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita mau mengonlinekan bisnisnya, maka ya teman-teman harus memahami ini ya, memahami tentang tadi ya, dari mulai mindset ya kan, kemudian market, kemudian yang ketiga adalah produk ya. Nah, kalau produknya sudah ada, marketnya ada, kira-kira apa lagi teman-teman ya? Oke, apalagi kira-kira nih? Oh, sebelum saya lanjut, sulit nentuin marketnya Coach. Oke, siap. ATM, ambil, tiru, modifikasi, yes, ya kan, sip. Change your mind, wis, mantap banget ya. Oke, yes teman-teman. Setelah tadi, kenapa sulit nentuin market? Karena kita belum tahu caranya ya. Kalau sudah tahu caranya, wah asik banget teman-teman. Ya, oke. Oke, produk sudah, market sudah, mindset sudah. Kira-kira menurut teman-teman, silahkan jawab di Zoom. Mindsetnya udah oke. Marketnya udah kebayang siapa yang mau kita tuju, who-nya. Yang berikutnya adalah
produknya sudah siap. Setelah itu ngapain? Yuk teman-teman silakan. Silakan channel ke. Atau yang mau tanya jawab boleh nih. Raise your hand. Boleh, yang langsung mau nanya nih. Langsung ini aja. Ini seru nih. Yes, oke. Yang bilang promosi, modal, strategi bisnis, jualan, pemasaran, paneling, saluran penjualan. Yes. Promosi dan jualan. Rata-rata promosi jualan gitu katanya, Coach. Marketing gitu, Coach. Action katanya. Oh iya, karena kalau di sini kan belum kita mulai mengkomunikasikan kan kita harus mengkomunikasikan bagaimana produk kita bisa diterima oleh market. Maka yang keempat adalah teman-teman melakukan promosinya, kan gitu ya? Yes, Ya, atau channel promotion atau channel distributionnya harus dibangun ya. Ini kalau di bisnis model Canvas ini dibahas ya. Value propositionnya sudah bagus, customer segmentnya sudah oke. Maka yang keempat adalah melakukan promosi ya, atau bahasa gampangnya melakukan pemasaran. Yes. Ya, pemasaran ya. Apa bedanya coach dengan jualan? Nah, kalau jualan kan sudah orientasinya nanti ke closing gitu ya. Ruang lingkup lebih luasnya adalah melakukan promosi atau pemasaran. Nah, promosi itu lewat apa teman-teman? Tadi ya, medianya. Kita lihat dari medianya. Bisa melakukan promosi secara offline. Nah, ini teman-teman. Bisa melakukan promosi secara online, ya kan? Secara online. Oke, ini teman-teman, kalau offline. Oke, gini, teman-teman, saya pengen tahu 1-2 orang saya mau dialog. Yang mau diskusi sama saya bedah bisnisnya. Ini kesempatan seru nih. Ayo silakan Bapak Ibu, siapa yang mau? Nah, itu ada yang raise hand. Siapa ini? Bu Isti, ada Bapak Novarino juga. Yang mana nih, Coach? Ya boleh, yang pertama aja siapa? Nanti Bu Isti ya. ya. Silakan Bu Isti, udah saya unmute. Oke, Bu Isti, monggo Bu Isti. Kita diskusi ya. Raise your hand. Silakan Bu Isti. Mana Bu Isti? Ya, atau Bapak Novarino aja dari Malang. Oke. Silakan Bapak Novarino, udah saya unmute. Bapak Novarino ada? Ada juga tuh Mbak Faradina, coba. Ada Ibu Peti dari Ngawi, coba ya. Atau siapa Bu Faradina dari Surabaya, coba. Oke, monggo. Bu Siapa Faradina, satu orang? silakan Bu Faradina. Bu Faradina, silakan udah di-unmute. Iya. Selamat malam sebelumnya, Pak. Ya, Atau malam. saya manggilnya coach ya? Atau Boleh, bebas mau. Bebas. Oke, biar kelihatan lebih muda saya panggil Kak aja ya. Ya. Oke, sebelumnya ya kenapa? Memang masih muda, Mbak. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Faradina dari Surabaya. Yes. Untuk bisnis saya ini saya tuh masih menjadi reseller sih, Pak. Jadi saya tuh menjadi resellernya skincare dan masih berjalan sekitar 5 bulan lebih lah. Sekitar 5 bulan kurang lebih seperti itu. Yes. Dan untuk penjualan selama ini sih bisa dibilang rame, kadang sepi, kadang rame gitu sih, Pak. Yes. Ya, itu saja pemaparan dari saya. Nah, jadi maksudnya pengen gimana caranya supaya bisa lebih berkembang gitu ya? Iya, benar sih Pak, seperti itu. Sip. Di apa Mbak? Di skincare ya? Ya, skincare Pak. Mbak, kita sambil belajar yang lain ya, kita langsung bedah bisnisnya ya. Siap. Siapa tahu Ini nanti saya banyak yang mau ya, beli Pak. produknya Mbak Faradina. Sekarang pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya pertama. Mengapa saya harus beli produknya Mbak Faradina? Karena saya akan memberikan free gift atau hadiah di tiap pembelian pertama. Dan saya juga akan memberikan voucher atau apa sih namanya? Jadi ketika ada seseorang itu repeat order ke saya akan memberikan bonus-bonus atau potongan harga. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Itu sih yang menarik dari bisnis saya. Ini menarik menurut nih saya teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Faradina ini bisa menggambarkan. Jadi pertanyaan saya sama ke pertanyaan teman-teman yang ada di sini.
Jadi pertanyaan yang pertama ini menggambarkan apakah ini bakalan laris atau enggak. Ketika saya tanya, mengapa saya harus beli produknya Mbak Faradina? Jawaban pertama, saya akan memberikan apa tadi? Gift ya. Free gift. Ya, gift, Pak. Nah, pertanyaan saya kan kalau kan gini, apakah betul itu yang dibutuhkan oleh orang lain, Mbak Faradina? Sepertinya betul sih, Pak. Soalnya kan ketika dia tertarik dengan produk saya, dengan saya memberikan iming-iming free gift, mungkin mereka lebih tertarik gitu. Nah, ini belum main ke benefit, Mbak. Jadi harus ada benefit manfaat produk yang Mbak Faradina tawarkan. Itu dulu, Mbak. Ingat tadi produk market fit kan? Bagaimana Iya, Pak. bahwa kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya dia. Misal, gini, Mbak, paling enaknya, apa sih masalah yang bisa di sini? Kalau fungsi sebagai business coach itu pasti akan banyak bertanya, Mbak, supaya saya bisa menggali. Ya kan gini, Mbak. Iya, apa benar. masalah orang yang bisa diselesaikan oleh Mbak Faradina? Masalah orang yaitu kulit kusam, jerawat, terus kulit kering, Oke. dan permasalahan kulit lainnya. Seperti itu, Pak. Nah, oke. Berarti ketika ditanya mengapa mereka harus beli dari Mbak Faradina, bahwa saya siap membantu mereka yang punya keluhan apa, Mbak? Apa tadi? Jerawat, bla 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 segala macam, hanya dalam waktu, misalkan nih kalau bicara copywriting ya, cukup dalam waktu kurang dari 1 minggu wajah Anda tambah kinclong, tambah glowing, dan tambah cerita. Misalkan begitu loh, Mbak. Iya, benar. Nangkep nggak, Mbak? Iya. Ya, jadi Nangkep, Pak. ya, ini ada Mbak sudah ngisi ke member area, sudah bisa masuk ke member area digital planner nggak? Yang itu ya, Pak, yang kita kalau login tuh mesti masukkan kata sandi. Iya, Itu betul. ya, Pak? Kan di situ ada tuh. Oh iya, sudah, Pak. Mbak nanti pilih Sudah. materi saya. Saya pernah ngebahas namanya basic selling skill. Di situ ada materi PowerPoint dari saya. Jadi Mbak, di situ ada 5 pertanyaan yang harus Mbak Faradina siap jawab supaya sebelum membuat bahasa iklan, sebelum membuat website, itu sudah firm dulu. Produknya memang sudah siap dulu, sudah oke dulu gitu, Mbak. Ya kan? Ada Baik, tuh, Pak. Baik. itu namanya di basic selling skill. Nanti cari ya di member area. Jangan sekarang biar fokus, ya kan? Iya. Ya, jadi pertama Mbak harus tahu dulu bahwa produk kita ini bisa menyelesaikan masalah apa sih gitu kan, sehingga orang belinya tertarik untuk membeli produknya Mbak Faradina. Itu yang pertama. Ada 5 nih, Mbak. Ya. Yang kedua adalah mengapa saya harus belinya sekarang? Halo? Kenapa harus beli sekarang, katanya Mbak Faradina? Mana Mbak Mbak Faradina? Faradina masih nyambung? Iya, kayaknya sinyal, Coach. Sinyal. Iya, masih nyambung. Pertanyaan ya. Anggap pertanyaan atau anggap saya jerawatan nih. Saya jerawatan. Segala macam. Kenapa saya harus belinya sekarang, Mbak? Enggak saya tunda-tunda. Apa yang Mbak Faradina offer atau tawarkan ke saya? Tawarkan. Ya, sebelum jerawat semakin meradang dan semakin menyebar, maka gunakanlah produk saya. Nah. Ya, seperti itu ya, Pak. Kurang. Kenapa harus beli sekarang? Baru jurus yang kurang. Karena sekarang ini sedang ada diskon 50%. Misal itu. Yang kedua, kalau sekarang gratis konsultasi dari dokter yang berpengalaman di permasalahan bidangnya. Nangkep nggak, Mbak? Ya. Jadi mengapa saya harus beli sekarang? Berarti yang membuat orang ngambil keputusan cepat, apalagi di online ya. Begitu di online slow respon, kitanya menjawabnya kurang sigap, orang udah keburu ini, Mbak, udah keburu hilang. Betul ya? Gercep, Coach, gercep. Iya, harus gercep gitu kan. Oke. Jadi di penawaran nanti di websitenya akan cerita bahwa bagi Anda yang hari ini mengambil keputusan, ada bonus dari kami adalah free. Apa tadi, Mbak? Free gift. Terus ada gratis konsultasi, ada diskon, ya kan? Diskon 20% dan berlaku hanya 2 hari atau 3 hari saja, misalkan seperti itu. Mulai dapat gambaran nggak, Mbak Faradina? Dapat. Nah, jadi ketika kita berjualan, ya kan, kita harus tahu, ya kan,
apa yang membuat orang jadi tertarik. Yang ketiga, Mbak, pertanyaan saya, mengapa saya harus percaya sama Mbak Faradina? Karena produk yang saya jual itu, ini pertanyaannya seputar produk atau seputar? Ya, bukan, kita mau cerita bisnisnya Mbak Faradina kan tadi kan? Iya. Mengapa saya harus percaya ke Mbak Faradina? Kan orang beli pada prinsipnya sebetulnya bukan membeli produknya saja, tapi mereka trust terhadap penjualnya juga. Nah, bagaimana Mbak Faradina bisa meyakinkan saya dengan cepat? Karena produk yang saya jual ini berbahan dasar organik, sehingga efek sampingnya pun tidak ada, dan juga memberikan efek yang sangat, meskipun efeknya tidak cepat, tapi efeknya tidak memberikan efek samping. Yes. Seperti itu. Mungkin. Supaya saya percaya, Mbak, ada nggak bukti-bukti bahwa bahan punya Mbak Faradinanya organik? Ada nggak? Oh, ada Pak di ingredients-nya. Nah, itu Mbak. Jadi nanti disiapin. Karena sudah ada badan POM-nya atau sudah ada izinnya, sudah ada sertifikasinya, sudah apanya. Sehingga orang akan, trust-nya timbul kalau kita menggunakan data-data pendukung, ya kan? Atau yang paling enak apa, Mbak? Kumpulan testimoni. Ada nggak testimoni-testimoninya, Mbak? Ada Pak. Nah, gitu maksud saya, Mbak. Jadi sebelum jualan, amunisinya siap, Mbak. Mbak, emang siap. Kalau saya nanti pakai produknya Mbak Faradina, gimana kalau jerawat sayanya dari 9 jadi 17 nih? Wah, kan gitu kan? Ya kan? Maka Mbak Faradina harus meyakinkan. Meyakinkan pembeli. Meyakinkan pembeli, ya kan yang namanya penjual mah kecap nomor 1 kan, Mbak? Iya, benar. Tapi dengan adanya testimoni dari customer, ucapan endorse dari dokter, itu kan akan menambah keyakinan, Mbak. Iya. Nah, itu ya karena di online ini kan kita nggak ketemu orang ya, Mbak ya? Iya, benar sih, benar. Kan? Itu yang buat tadi ya kita harus siap gitu kan. Atau menyiapkan, betul nih kata Bu Ais nih, menyiapkan program promo yang berkesinambungan, ya kan? Nah, itu bisa menjadi hal yang menarik, ya kan? Belum nanti di di servis sama Mbak Faradina, sehingga kalau dia mau beli lagi nggak ke tangga sebelah, tapi belinya ke Mbak Faradina. Atau ada garansi, ini bagus nih dari Mbak siapa nih? Mbak Dewi. Misalkan garansi uang kembali dalam waktu 30 hari, misalkan begitu. Wah, itu dahsyat banget kalau ada program-program misalkan yang seperti itu, ya. Tapi syarat dan ketentuan ya berlaku kan. Iya. Itu baru 3, Mbak. Yang keempat, nah sebelum jualan online, saya tanya, Mbak, apa yang membuat orang tidak beli dari Mbak? Apa tanda kutip kelemahan dari produk yang kita jual? Yang kira-kira orangnya belum paham gitu, Mbak. Kelemahan. Kalau dari mungkin kalau dari diri saya sendiri itu kurang gencar promosi sih, Pak. Nah, kurang gencar promosi, kurang kesadaran ya, Mbak ya? Iya, benar, kurang kesadaran. Nah, tugasnya Mbak Faradina kasih fakta-fakta kalau pakai bahan kimia ini akibatnya bla 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 bla, gitu kan? Tapi kalau pakai produk saya ini bla 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 bla, seperti itu, sehingga meminimalisir kelemahan-kelemahan yang orang-orang di luaran sana belum paham. Ya. Jadi sekalian memberikan edukasi kepada pembeli gitu ya, Pak? Oh iya, Mas. Mbak Faradina, bahwa jadi gini, Mbak, bahasa digital marketingnya, sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Jadi kalau Mbak jualan langsung jangan, oh saya punya produk X bisa mengobati jerawat segala macam, nggak kayak gitu teman-teman di online. Tapi teman-teman misalkan Mbak Faradina bikin artikel atau 7 tips bagaimana merawat kulit. 1 apa, 2 apa. Baru tips ke-7 atau tips ke-6-nya baru adalah gunakanlah produk-produk yang organik dan bisa aman, ramah lingkungan. Baru di bawahnya ini adalah link online atau link websitenya. Kan kayak gitu, Mbak. Iya, benar-benar. Iya, Pak. Itu, Mbak. Jadi kalau prinsip ini teman-teman ini bagus dari guru saya nih ya. Jadi guru saya bilang ini, jangan ajarkan konsumen Anda untuk membeli bor, tapi ajarkan ke mereka bagaimana tips membolongi tembok. Nangkep nggak maksudnya? Nangkep. Ya kan, misalkan bor saya bisa ngebolongin, mereknya orang nggak peduli itu.
Tapi kalau orang diajak diedukasi bahwa pentingnya dinding itu supaya rapi, dibolong supaya temboknya nggak rusak, kasih edukasi seperti itu sehingga dia akan nyari. Jadi ketika mereka sadar dan paham bahwa oh iya